wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Saudari Mardiatul Nisa, selanjutnya Saudari Najmi, dan selanjutnya Siti Islam Lestari, dan selanjutnya saya sendiri Al Ihsan, dan terakhir Buya Aldi Kurniawan. Baiklah, kita langsung saja ke materinya, tidak menunggu lama, nanti lama-lama jadi kelamaan. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer, yang berarti membentuk, dan konstitusi itu sendiri juga terdapat dalam istilah Jerman, yaitu Grundgesetz. Apa itu Grundgesetz? Grunds adalah dasar dan Gesetz adalah undang-undang. Jadi Grundgesetz adalah dasar atau undang-undang ataupun aturan di Perancis, di Jerman tersebut. Selanjutnya dalam ilmu politik, konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara meningkat bagaimana cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Selanjutnya kita coba tinjau bagaimana sih makna konstitusi menurut para ahli. Yang pertama ada Hermann Heller. Dari Hermann Heller, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Yang selanjutnya konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya dari K.C. Weir, dia mengemukakan bahwasanya konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Selanjutnya dari Sri Soemantri, dia mengemukakan bahwasanya konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Hakikat dari konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Materi selanjutnya adalah yaitu tentang hakikat konstitusi. Hakikat dari suatu konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, mengelola pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkutkan dua hal. Yang pertama, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya, dan yang kedua, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Apa saja bentuk dari konstitusi? Secara umum konstitusi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Apa saja tujuan dari konstitusi? Yang tujuan dari konstitusi yaitu mencakup dari tiga bahagian. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Dan yang terakhir, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lanjut, yaitu apa saja supremasi konstitusi di Indonesia?
ada dua supremasi atau aspek yang diatur oleh konstitusi. Yang pertama aspek hukum, kedua aspek moral. Selanjutnya, bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia? Ada 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Di antaranya 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau NRI tahun 1945. 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949.